Ardiansa ya. Ya. Dijelaskan dulu Ardiansa mengenai judulnya Ardiansa. Karena saya baca di latar belakang masalah, saya tidak ketemu atau saya tidak paham judul. Saya tulis di sini judulnya belum jelas gitu. Komunikasi persuasif dalam penguatan identitas komunitas motor AMOTS. AMOTS itu yang artinya itu Aliansi Marginal Motor Team yang disingkat menjadi AMOTS. Oke. Terhadap kaum marginal. Jadi si AMOTS ini suatu klub atau kumpulan yang adanya di Ciputat. Kalau kata keterangan ketuanya itu 60. Jadi AMOTS itu dari 1933 udah ada. Enggak, maksud saya yang penguatan identitas ini komunitas AMOT ini atau penguatan identitas kaum marginal. Jadi penguatan identitas AMOT dan kaum marginal, karena waktu itu AMOT itu dicap sebagai kaum marginal gitu Pak. Oh, berarti bagian keduanya sama? Ya, berdampingan gitu bisa dibilang. Maksudnya sama-sama menguatkan identitas dua komunitas ini. Jadi si AMOT juga dulu dibilang kaum marginal dan sekarang juga adanya AMOT untuk membantu kaum marginal juga gitu. Iya, di situ saya nggak paham gitu. Dari uraian latar belakang masalah juga tidak dijelaskan. Berarti ini antara sesama ini jatuhnya. Ya, bisa dibilang gitu. Bukan kemudian memperdayakan kaum marginal supaya kemudian persepsi masyarakat berubah terhadap geng motor. Ya, atau seperti bisa. Itu. Yang mana? Ya. Di situ juga bisa yang mana? Lebih ini sih lebih dekat nih ke yang Bapak tadi bilang, maksudnya orang-orang kan menganggap bahwasanya kalau motor itu di latar belakang masalah kan itu dijelaskan bagaimana kemudian persepsi negatif masyarakat kepada geng motor. Nah, kalau maunya begitu tentu judulnya juga harus berubah dong. Tapi sih yang lebih mendorong sih itu Pak, yang Bapak bilang memperdayakan kaum marginal supaya kemudian yang geng-geng motor ini tidak stigma buruk. Ya tentu di judulnya harus dibuatkan itu bagaimana kemudian strategi komunikasi di dalam penguatan identitas, misalnya penguatan identitas komunitas motor dalam memperdayakan misalnya kaum marginal. Nanti diubah lagi kalau misalnya pengennya Ardiansa maunya ke arah situ ya, artinya kalau dengan judul ini tidak mewakili permasalahan itu, maksud saya gitu ya. Karena di latar belakang masalah itu 90% itu isinya adalah penelitian terdahulu semua Ardiansa. Tidak menjelaskan apa alasannya, apa fenomenanya. Ada mungkin dijelaskan, cuman hanya sedikit saja. Kenapa yang dipilih AMOT, kenapa yang dipilih marginal, itu kan perlu kemudian penjelasan yang lebih detail lagi. Ya kan, kenapa tidak kaum duafa, kenapa tidak kaum anak yatim, kenapa marginal, itu kan perlu kita perjelaskan kembali lagi ya. Diidentifikasi masalah juga, ini masalahnya juga masih kurang nih Ardiansa ya, paling tidak nanti harus ada 5 poin yang mana ini semua berdasarkan di latar belakang masalah tadi ya. Nah, di sini saya bingung nih Ardiansa. Di rumusan masalah kan dipertanyakan bagaimana strategi ya. Kemudian di judul itu tidak ada kata strategi sama sekali Ardiansa. Kemudian nanti di hasil dia menggunakan kata peran komunikasi persuasif. Nanti mau menggunakan istilah yang mana ini? Saya bingung ini. Ini di judul nggak ada kata strategi nih. Di rumusan masalah ada kata strategi. Rumusan masalah poin A, bagaimana strategi komunikasi persuasif.
tentu rumusan masalah A ini kan adalah hasil nanti di jawaban di bab 4, hasil ini jawaban daripada pertanyaan ini. Nah, jawaban pertanyaan itu adalah menggunakan kata peran komunikasi persuasif. Padahal di ininya nggak ada ininya komunikasi persuasif. Ada kontradiksi antara istilah yang mana yang ingin digunakan, perankah, strategi, atau tidak dua-duanya. Itu yang kemudian harus dipertegas kembali Ardiansyah. Ya. Kalau misalnya ingin mencantumkan strategi, ya cantumkan juga di judul. Cantumkan juga nanti di pembahasan strategi komunikasi persuasif dalam pembentukan identitas komunitas. Nah, ada ketidaksinkronan antara istilah yang digunakan. Itu maksud saya. Ya. Oke. Nah, di poin A tadi pertanyaannya itu jawabannya kira-kira apa saja? Pertanyaannya adalah bagaimana strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Amos ini? Hasilnya apa saja, Ardiansyah? Hasil dari yang strategi itu Pak. Ya, komunikasi persuasif. Ini yang penggunaan etos untuk membentuk kredibilitas komunitas, ini masuk bagian apa? Itu yang A bisa. Yang patos, yang logos, ini masuk, ini jawaban. Ini kan di bab 4 nih, saya buka nih draftnya, pembahasan. Nah itu masuk, itu termasuk jawaban yang mana? Oh di sini nih bab hasil penelitian pembahasan nih. Ya. Atas digunakan untuk membangun. Berarti jawaban poin A. Oke. Ini kan nomor 1 peran komunikasi persuasif ya, dituliskan di draft Ardiansyah. Nomor 2-nya adalah simbol dan narasi dalam proses persuasif. Ini masuk bagian mana lagi nih? Maka kemudian harus ditulis nih secara jelas biar pembaca itu paham gitu. Langsung tertuju ya Pak ya? Iya. Sampai nomor 5, kemudian 6 komunikasi persuasif. Ada ayat Al-Qur'an. Nah, faktor pendukung penghambat ini kenapa tiba-tiba muncul nih, Ardiansyah? Jadi si Amos ini kan kadang bantuin komarnya, maksudnya yang saya lihat langsung gitu Pak. Iya, maksud enggak, pertanyaan saya bukan ke situ. Di hasil ada pembahasan faktor pendukung. Nah, sedangkan di rumusan masalah tidak ada. Nah, itu yang saya tanya. Jadi tujuannya belum ini Pak, belum pasti ya. Artinya ada jawaban, pertanyaannya tidak ada. Gitu. Si Kamal tadi dia tidak ada pertanyaan, ya sama ya, jawabannya ada gitu juga. Nah, jawaban yang oh iya. Nah, di kesimpulan ada 3 nih, Ardiansyah. Perumusan masalah ada 2, kesimpulannya 3. Itu yang tadi ya. Artinya tidak ada kesesuaian. Nah, lebih fokus ke hasil, diperbaiki lagi. Jadi masih banyak yang kesimpulan-kesimpulan belum tepat ya Pak. Sama hasil ini,
sama hasil penelitiannya, Baik. dan juga narasi dalam latar belakang masalahnya. Mau dibawa kemana nih arahnya? Mau dibawa ke kaum marginal kah, atau mau dibawa kepada komunitas amat ini kah? Yang lebih dicontohkan yang mana gitu, harus diperjelas, dipertegas. Dan terakhir di abstrak nih, di abstrak paling tidak yang dicantumkan adalah mengenai hasil, mengenai metodologi, mengenai diskusi, identifikasinya seperti apa. Jangan kemudian memunculkan unsur saran. Biasa penelitian mendatang dapat mengeksplorasi studi komparatif segala macam. Nah, unsur ini tidak perlu dicantumkan dalam abstrak gitu ya. Baik, cukup.